Yes. Baik, apa kabar semuanya? Saya berdoa kita semua dalam keadaan yang baik ya. Dan saat ini saya mau mengucapkan selamat datang di channel saya. Dan kali ini saya akan mengajak kita semua untuk belajar Alkitab, study the Bible, or we have the Bible study program. So, kita akan mengupas ayat demi ayat pembacaan MTPJ kita pada minggu berjalan ini, tanggal hari Minggu. Today is 8, so tomorrow is 9. Tanggal 9 sampai 15 Januari 2022 ya. Dan sebelum kita membaca Alkitab atau juga merenungkannya, kita berdoa dulu. Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak ya Tuhan untuk kesempatan ini. Kami hendak belajar tentang firman-Mu, dan biarlah kami dalam program Bible Study pada saat ini, kami semakin diperkaya dengan firman Tuhan, semakin bertambah wawasan kami tentang firman Tuhan. Tolong kami, buka hati pikiran kami, ya Roh Kudus, beracaralah pada saat ini, dalam nama Yesus. Amin. Baik teman-teman sekalian, mari kita membuka Alkitab kita. Dan seperti dalam program saya ini, yaitu Bible Study, saya mengajak kita juga untuk melihat di layar monitor. Ya, seperti itu. Di layar monitor, saya membuka Bible Gateway. Nah, teman-teman juga bisa masuk ke sana kalau misalnya mau ya. Bible Gateway, dan saya mengambil Amplified Bible seperti yang ada di depan layar di kursor ini, teman-teman sekalian. Di mana Amplified Bible ini menjelaskan bagian Alkitab yang kata atau kalimat yang perlu dijelaskan lebih rinci lagi. Nah, saya membuka 1 Timotius 5 ayat 17 sampai dengan 25. Nah, di sini kalau di Alkitab kita, perikopnya adalah beberapa petunjuk dan nasihat lagi. Dan di Amplified Bible, ini judulnya Concerning Elders, mengenai penatua. Nah, baik, kita lanjut saja ya, guys. Ayat demi ayat, di ayat 17 di Alkitab kita, penatua-penatua yang baik pimpinannya patut dihormati 2 kali lipat, terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar. Nah, di sini guys, kalau kita perhatikan ya, ada beberapa atau ayatnya ini sama sebetulnya ya pengertiannya. Hanya saja kalau kita perhatikan lebih detail lagi, ketika dia berbicara tentang the elders who perform their leadership duties well are to be considered worthy of double honor. Nah, double honor ini atau dihormati 2 kali lipat, ini dijelaskan tentang secara finansial guys. Ini financial support. Nah, ya. Nah, memang di gereja kita ya, di Gemim kita baru mengadakan pemilihan penatua, diaken di Kolom dan juga di Bibra, bukan? Dan tentu tidak semua penatua diaken yang membutuhkan financial support, betul ya? Nah, ada penatua yang justru dipilih, nah, dia secara status sosial, status finansial, dia memiliki kelebihan dari yang lain. Dan itu tidak masalah. Yang penting di sini adalah dia mau memberi diri di dalam pelayanan, bukan ya? Nah untuk itu, tapi di sini dijelaskan bahwa worthy of double honor di sini adalah tentang financial support. Nah, artinya kita sebagai jemaat dalam hal ini juga, ini adalah surat Paulus kepada Timotius ya, di mana Timotius diharapkan juga saling mendukung, support satu dengan yang lain untuk para elders, para penatua di tempat pelayanannya ya, secara finansial mungkin pada saat itu ya,
pada saat itu para elders itu memang ya secara ekonomi mungkin berkekurangan atau hanya memang pas-pasan. Nah, ya sama seperti kalau misalnya kita melihat kembali ketika Yesus memanggil 12 muridnya, banyak dari mereka adalah nelayan, ya kan? Jadi orang-orang marginal. Tetapi sekali lagi, di sini tidak penting sebetulnya tentang latar belakang kita, latar belakang seorang pelayan. Yang penting di sini adalah ketika kita lihat di sini ya, who perform their leadership duties well, okay, are to be considered worthy of double honor. Jadi mereka yang melakukan pekerjaan kepemimpinan yang dengan baik, itulah yang patut kita bantu, kita support. Nah, in this case, dalam hal ini secara finansial, ya kan? Nah, tapi tentu saja bagi mereka yang tidak memerlukan financial support, ya kita bisa bantu mereka dengan cara yang lain, guys. Nah, oke, especially those who work hard in preaching and teaching. Nah, kalau di Alkitab kita hanya sampai di terutama mereka yang dengan jerih payah berkhotbah dan mengajar, sampai di sini, preaching and teaching. Nah, di Amplified Bible sini dijelaskan juga preaching and teachingnya apa, ya, berkhotbah dan mengajar tentang apa. Nah, di sini the Word of God, ya, firman Allah mengenai eternal salvation, tentang keselamatan yang abadi melalui Kristus. Nah, inilah yang penting untuk kita ketahui juga secara bersama, bahwa apa yang kita preaching and teaching, khotbahkan dan kita ajarkan, ya kan? Karena banyak di luar sana yang mengajarkan justru tidak sesuai dengan Alkitab, ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan secara seksama bagi kita semua. Nah, jadi kita preaching and teaching about the Word of God, firman Allah mengenai keselamatan, keselamatan yang abadi melalui Kristus Yesus. Oke, kita lanjut ke ayat 18. Bukankah kitab suci berkata, janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik, dan lagi seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, di sini di Amplified Bible dikatakan, for the scripture says, you shall not muzzle the ox while it is treading out the grains. Sebenarnya dia mau mengatakan, ya kalau sapi lembu lagi makan, jangan diganggu gitulah. Ya biarlah dia tetap makan. And the worker is worthy of his wages. Nah, kalau di sini kan seorang pekerja patut mendapat upahnya. Nah, di sini dijelaskan lagi, guys. Dia mendapat upahnya. He deserves fair compensation. Fair compensation di sini berarti kompensasi, ya, kompensasi yang adil. Ya, dimana kalau misalnya mungkin ya di dalam satu pelayanan, ya ada yang kita bisa lihat lah banyak terjadi. Ya, misalnya dilantik ada sekian ratus orang, namun yang bekerja 30% atau mungkin kurang dari itu. Jadi terjadi di mana-mana. Mudah-mudahan tidak terjadi di jemaat kita, ya. Nah, tapi ini juga perlu kita perhatikan, ya, bahwa he deserves fair compensation, kompensasi yang adil. Nah, ini Paulus mengatakan kepada Timotius, ya, anak didiknya, seorang yang mempunyai ibu Ibrani dan bapaknya yang Yunani, guys. Oke, kita lanjut, ya. Ayat 19. Janganlah engkau menerima tuduhan atas seorang penatua kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Nah, ini. Do not accept an accusation, ya, tuduhan, against an elder unless it is based on, ini dijelaskan lagi, the testimony, kesaksian of at least paling tidak 2 or 3 witnesses. Ya kan, kalau di sini kan kita lihat hanya kecuali kalau didukung 2 atau 3 orang saksi. Dan di sini at least dia sampaikan supaya ini menambah lagi wawasan kita, kalau at least, ya, berarti paling tidak 2 atau 3 orang.
Nah, dalam hal ini menurut saya tidak tahu tentang guys yang lagi menonton ini, berapa banyak saksi yang diperlukan untuk menuduh seorang pelayan khusus. Artinya sebetulnya ini kalau bisa jangan terjadilah ada tuduh-menuduh kepada seorang pelayan hamba Tuhan. Nah, tetapi ini juga penting untuk dilakukan dalam hal untuk menjaga integritas seorang pelayan kalau misalnya dia melakukan hal yang tidak terpuji. Nah, saudara-saudara, teman-teman sekalian, guys, you see this, the testimony. Ini kesaksian dari at least 2 atau 3 witnesses. Nah, dalam arti seorang elder, seorang pelayan, penatua, atau kalau di gereja kita kan pelsus ya, pendeta, guru agama, penatua, diaken. Nah, ini bukan berarti secara berurutan ya tingkatan mereka, tidak ada tingkatan. Pelsus the same, pelsus, tinggal fungsinya yang berbeda. Nah, as for those elders, nah ini yang kita masuk di ayat 20 ya. As for those elders who continue in sin, reprimand them in the presence of all congregation, so that the rest will be warned. Nah, ini bagus sekali untuk kita renungkan bersama-sama. Kalau di ayat 20 di sini di Alkitab dikatakan, mereka yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang agar yang lain itu pun takut. Nah, berarti di sini itu mereka ini itu dijelaskan adalah para elders, para penatua, para pelayan yang continue in sin, yang melakukan dosa secara continue, terus menerus. Nah, ini penting sekali ya, penting sekali untuk kita lihat bersama, karena akan sangat berbahaya kalau misalnya seorang pelayan khusus, para penatua, diaken, pendeta, guru agama, kemudian continue in sin atau berbuat dosa secara terus-menerus. Sekali lagi, for those elders, ya, for those elders who continue in sin. Jadi kalau di Alkitab kita hanya dikatakan mereka yang berbuat dosa, tidak dijelaskan siapa yang berbuat dosa. Nah, kalau di Amplified Bible dikatakan for those elders, dijelaskan, ya, ini para penatua. Kita lanjut. Jadi tujuan saya buat Bible study ini adalah untuk memperlengkapi, sekali lagi untuk menambah wawasan, karena di luar sana selain di Indonesia ya, di Indonesia kan kita menggunakan Alkitab terjemahan baru, sedangkan di luar juga itu banyak sekali terjemahannya, sehingga ini saya lihat sangat bagus untuk kita boleh belajar bersama-sama. Nah, ini ditujukan pada para elders, para penatua yang berbuat dosa hendaklah kau tegur di depan semua orang. Ya, kenapa di semua orang? Bukankah itu sebaik, kan ada yang mengatakan kalau mau tegur orang, ya kalau boleh one on one lah, ya, pribadi, secara pribadi. Nah, tetapi karena ini berhubungan dengan para elders, para penatua, para diaken, pendeta, guru agama, yang mereka tahu bahwa ketika mengatakan ya saya bersedia mengaku dan saya mengaku bersedia dan berjanji dengan segenap hati, there are consequences, ada konsekuensinya, yaitu terus mengiringi Yesus dan jangan berbuat kesalahan, jangan berbuat dosa. Nah, sehingga kalau kita menegur mereka di depan umum, ini akan membuat mereka juga refleksi diri. Memang kita juga harus hati-hati, karena ada juga kalau dalam hal ini teknik-teknik dalam kita mau menegur orang kan. Tapi sebisa mungkin lah kita boleh sharing dengan mereka. Boleh katakan, mungkin one on one juga boleh. Kita katakan, bro pelayan, ya kan, bro
atau bapak ibu pendeta, bapak ibu penatua diaken, hati-hati kalau mengajar, jangan sampai salah. Salah mengajar, harus mengajar sesuai dengan firman Tuhan, atau hati-hati jangan berbuat hal ini hal itu. Asal sekali lagi ya, ada yang namanya testimony of at least 2 or 3 witnesses. Oke, kita lanjut saja. Nah, ayat 21 di sini. I solemnly charge you in the presence of God and of Christ Jesus and of His chosen angels that you guard and keep these rules without bias, doing nothing out of favoritism. Ya, kalau ini jelas, sudah sangat jelas di dalam Alkitab kita, tidak ada penjelasan lebih di sini. Nah, ayat 22 kita naikkan ke atas. Janganlah engkau terburu-buru menumpahkan tangan atas seseorang, dan janganlah terbawa-bawa ke dalam dosa orang lain. Jagalah kemurnian dirimu. Nah, kita bandingkan di sini. Do not hurry to lay hands on anyone. Nah, ini lay hands ini apa maksudnya? Nah, ini guys. Lay hands itu ordaining and approving someone for ministry. Oke. Jadi ketika kita lihat ya, kalau di gereja kita kan penumpangan tangan itu ketika ada peneguhan pelayan khusus, pelayan khusus termasuk pendeta juga ya. Pendeta, penatua diaken ya. Kemudian ada orang menikah, orang kawin ya. Nah, jangan cepat-cepat. Do not hurry to lay hands on anyone. Untuk apa? Ordaining, ya, meneguhkan, dan approving, menyetujui. Seseorang for ministry, dalam pelayanan, or an office in the church, atau di dalam an office maksudnya di sini adalah bukan office-nya, bukan kantornya, tetapi dalam pekerjaan organisasi di dalam gereja. Or reinstating expelled offender. Ya, ini reinstating ini kata dasarnya itu install. So kalau misalnya reinstating itu memasukkan kembali, ya, memasukkan kembali. Ini siapa? Expelled offender. Expel itu yang kalau bahasa kasarnya diusir. Offender itu yang melakukan kesalahan, ya, artinya yang dikeluarkan. Nah, dari office in the church or in the ministry. So, jadi kalau kita memasukkan kembali orang-orang itu, maka ini menurut Paulus, and thereby share in the sins of others. Jadi kalau kita melakukan itu, teman-teman sekalian, maka itu akan dikategorikan bersatu dengan kesalahan atau dosa orang lain itu. So, jadi Paulus mengingatkan kepada Timotius dan juga kepada kita semua, keep yourself free from sin. Nah, ya. Oke, saya kira itu menarik sekali untuk kita pelajari bersama-sama, mengingatkan kepada kita untuk benar-benar untuk menjaga kemurnian hati kita di dalam mengiringi Yesus, di dalam melayani. Ya. Kita lanjut ke ayat 23. Ini ada paragraf tersendiri di sini. No longer continue drinking only water, but use a little wine for sake of your stomach and your frequent illnesses. Ini ada footnote di sini, coba kita klik. Nah, ini Timothy yang ibunya adalah seorang Jewish, seorang Yahudi. Boleh baca di Kisah Rasul 16. May have voluntarily, kemungkinan besar ikut di dalam suatu Nazarites, ya. Ini satu kayak mengambil sumpah
untuk tidak menyentuh anggur. Nah, ini kita bisa lihat juga di Hakim-Hakim 13 ayat 7 itu Simpson ya. Nah, seorang yang Nasrani yaitu devoted, yang benar-benar memberi dirinya concentrated untuk mengkhususkan dirinya hanya untuk melayani Tuhan. Ya. Nah, that's why mungkin dengan begitu dia, kalau misalnya dia ada sedikit alergi mungkin atau penyakit ada virus, ya dia bisa terkena penyakit. Nah, karena diketahui bahwa anggur itu ternyata bisa juga membantu kita untuk menjaga kesehatan, guys. Nah, tetapi sekali lagi, ini jangan sampai para penyuka minuman beralkohol menjadikan ayat ini ayat favorit ya. Tapi Paulus mengatakan, but use a little wine for the sake of your stomach and your frequent illnesses. Jadi sebetulnya untuk menjaga ya pencernaan sedikit saja. Ya, sedikit untuk menjaga pencernaan dan juga penyakit-penyakit yang lain, guys. Karena Timotius ini kan kita tahu bersama bahwa disiapkan oleh Paulus untuk menggantikan dia di dalam jabatan kerasulan. Oke, kita lanjut di ayat 24 di sini. Dosa beberapa orang mencolok, sedangkan yang mendahului mereka ke pengadilan. Seakan-akan mendahului mereka ke pengadilan, tetapi dosa beberapa orang lagi baru menjadi nyata kemudian. Nah, di sini ada footnote juga. Nah, the sin of some people are conspicuous. Maksudnya apa ini? Nah, ini di ayat 22. Ayat 22 apa sih? Nah, kita lihat. Do not hurry to lay hands on anyone. Yang ini guys. Ini yang melakukan pelanggaran. Nah, jadi orang-orang yang melakukan pelanggaran, the sin of some people are conspicuous, leading the way for them into judgment. Ya, kalau memang kita tahu, kita tahu orangnya sudah melakukan segala kesalahan dan continue terus menerus, maka janganlah kita masukkan di dalam pelayanan. Kita perlu benar-benar mendoakan mereka, bahkan dengan puasa, agar supaya mereka benar-benar bertobat. Dan ini juga tentang yang secara continue, ya. Ini. As for those who continue in sin. Nih, memang ada hubungannya nanti. The sin of some people are conspicuous, leading the way for them into judgment. Nah, so that they are clearly not qualified for ministry. Ya, yang mana? Yang melakukan continue in sin. Okay? Continue in sin berarti melakukan dosa terus menerus, secara continue in sin. See? Nah, jadi Paulus mengatakan atau dijelaskan di dalam Amplified Bible ini, so orang-orang yang continue do in sin, yang melakukan dosa terus menerus, are clearly, sudah jelas, not qualified atau tidak qualified di dalam pelayanan. Nah, ya lanjut, but the sins of others appears later. Ya, ada juga yang nanti muncul belakangan. For they are hidden, yang kemungkinan besar disembunyikan, and follow behind them, ya disembunyikan atau yang nantinya akan menyusul, akan muncul, diketahui. Karena seperti ikan yang sudah busuk tidak bisa disembunyikan, kan, bau. Nah, untuk itu sekali lagi buat para pelayan khusus, benar-benar memikul beban yang cukup berat di dalam mengiringi Yesus, melayani Tuhan kita Yesus Kristus, dan juga melayani jemaat.
Nah, untuk itu kita diajak untuk senantiasa mau doakan mereka, menghormati mereka ya, seperti di dalam tema kita minggu berjalan ini, hormatilah para pelayan Tuhan. Nah, dan inilah mengapa kita perlu Bible study. Kita perlu Bible study, belajar Alkitab tentang apa yang dimaksudkan dari pembacaan ini. Ya, dan ayat terakhir, likewise, good deeds are quite evident. Demikian juga perbuatan yang baik, ini kita baca saya ayat ini. Demikian pun perbuatan baik itu segera nyata, dan kalau tidak demikian ia tidak dapat terus tinggal tersembunyi. Jadi perbuatan-perbuatan yang baik itu akan nyata, kelihatan dari buahnya. Kalaupun tidak kelihatan, itu nanti akan orang tahu. Oh, karena perbuatannya yang baik, maka kita bisa ada sebagaimana kita ada ini. Dan sekali lagi, semua ini bagi para pelayan kita lakukan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Tuhan Yesus Kristus semata. Semoga video kali ini bermanfaat bagi kita semua. Kita boleh belajar bersama-sama dan dan senantiasa kita boleh berbagi kepada siapa saja tentang Tuhan Yesus Kristus yang sudah hadir ke dunia ini sebagai Immanuel dan rela menderita, mati di atas kayu salib, dikuburkan, dan pada hari yang ketiga bangkit dari antara orang mati. Itulah berita Injil bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sekali lagi, jika teman-teman menyukai video ini dan mungkin menyemangati saya untuk buat video seperti ini lagi, jika teman-teman menyukai, dikasih like dan juga subscribe, boleh juga untuk share ya. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Bye, God bless you.